Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang desain dialog. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri Nur Fazila sebagai moderator, M. Nur Afdol PY sebagai narasumber, Kodi Fadila sebagai narasumber, Indah Kurnia Putri sebagai narasumber, Sri Oktavia sebagai narasumber, dan Melisa sebagai narasumber. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi makalah yang A, yaitu tentang pengertian desain dialog. Secara umum, dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis, sedangkan secara IMK, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat unsur antar user dan sistem komputer. Dialog juga mengimplementasikan kerjasama atau setidaknya ingin untuk menyelesaikan konflik. Pada perancangan user interface, dialog memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu struktur percakapan antara user dan sistem komputer. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, antara lain yang pertama, agar lebih mudah dianalisa. Yang kedua, pemisahan elemen-elemen interface dari logika program. Yang ketiga, apabila notasi dialog ditulis dengan program dibuat, maka notasi tersebut dapat membantu desainer untuk menganalisis struktur dialog yang diajukan. Bahkan, desainer juga dapat menggunakan prototyping tool untuk menguji dialog. Yang keempat, notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu bagi anggota tim perancangan untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan kepada pemrograman aplikasi. Sekianlah penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu sebelum mendesain sebuah dialog, manusia harus memahami bahasa komputer. Adapun bahasa komputer yang dapat dibagi 3 tingkatan, yaitu yang pertama leksikal, yaitu merupakan tingkat yang paling rendah. Bentuk ikon pada layar tombol yang ditekan. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Yang kedua, sintaks, yaitu urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan grammar atau tata bahasa satu kalimat. Yang ketiga, semantik, yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruh pada struktur data internal komputer dan dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal dari para partisipan dalam percakapan. Dialog manusia dengan komputer berbeda dengan dialog antar manusia pada umumnya. Dialog dengan komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Beberapa ciri-ciri dari dialog terstruktur yang nantinya ditemukan di dalam dialog komputer. Yang pertama yaitu menyebutkan beberapa hal tertentu secara berurutan. Yang kedua, beberapa bagian dari dialog dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, dialog berikutnya tergantung pada respon dan partisipan. Yang keempat, dialog terstruktur biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tetapi pada level sintaksis. Kita masuk kepada proses perancangan dialog. Yang pertama yaitu rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Yang kedua, beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system dan tutorial subsystem. Selanjutnya yaitu rangkaian dialog diurutkan sesuai dengan struktur tugas. Yang pertama yaitu prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut dengan modul. Yang kedua, biasanya user access bukan merupakan bagian dari text description, tapi harus dimasukkan dalam sistem yang baru. Yang ketiga yaitu 4 hal utama dalam desain yang harus diperhatikan dalam GUI metafor. Selanjutnya yaitu pemilihan dan representasi dari konseptual metafor. Selanjutnya yaitu representasi dari objek interaktif dalam metafor. Selanjutnya yaitu perancangan manipulasi untuk mengimplementasikan user action.
Selanjutnya, desain mikro metafor untuk control action dan representasi dari comments. Dalam mendesain dialog diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu beberapa cara atau karakteristik yang dapat ditemui pada sebuah dialog dengan komputer, diantaranya adalah yang pertama yaitu partisipan harus menyebutkan dialognya dalam urutan tertentu. Selanjutnya beberapa dialog diantaranya telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan atau concurrently. Selanjutnya itu umumnya dialog berikutnya tergantung pada respon dari partisipan. Selanjutnya, dialog dengan komputer mungkin saja tidak mengakomodasi semua kejadian yang terjadi atau mungkin terjadi. Selanjutnya itu deskripsi dialog biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tapi pada level sintaks. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Kodi Fadila. B. Perancangan dialog. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog yaitu: yang pertama, rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Yang kedua, beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial, subsystem. Dan yang ketiga, rangkaian dialog diurutkan sesuai dengan struktur tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oktavia dengan NPM 19100073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi C, yaitu prinsip desain dialog. Prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang sering disebut dengan modul. Beberapa prinsip yang diperlukan dalam membuat desain dialog. A. Task suitable, yaitu enak dilihat mata. Jangan terlalu banyak fungsi-fungsi yang membuat bingung. B. Understandable, yaitu user dapat dengan mudah mengerti bagaimana menggunakan aplikasi. C. Navigable, yaitu user dapat dengan mudah mengetahui posisinya. Dan D. Conformable to expectation, yaitu aplikasi harus konsisten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya yaitu hal yang mendasari desain dialog. Yang mendasari desain dialog diantaranya: yang pertama, agar lebih mudah dianalisa. Yang kedua, pemisahan elemen-elemen interface dari logika program atau semantik. Yang ketiga, apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut dapat membantu desainer untuk menganalisis struktur dialog yang diajukan. Bahkan desainer juga dapat menggunakan prototyping tool untuk menguji dialog. Yang keempat, notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancang untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhir diberikan kepada programmer aplikasi.